Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dalam kondisi apapun yang melihat tayangan video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisi yang normal, dijaga aktivitasnya dalam kondisi apapun lah, ya. Dan juga yang di rumah mudah-mudahan sehat selalu, terjaga dan dihindari dari mara bahaya. Baiklah, waktu minggu-minggu lalu kita pernah belajar tentang atau sedang belajar tentang Microsoft Excel. Kita kemarin sudah mengenal apa itu kolom, apa itu baris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih agak sedikit mendalam step kedua, yaitu bagaimana cara mengisi sel, lalu juga mengisi beberapa rumus seperti itu ya. Nah, tentunya perangkat yang kalian butuhkan adalah sebuah PC atau laptop untuk memudahkan. Di handphone juga bisa, apabila kalian mempunyai satu aplikasi, baik itu spreadsheet ya kalau dari Google, atau juga WPS Office, ataupun Office itu sendiri. Jadi terserah kalian mau memakai aplikasi apa dalam bentuk Android. Namun saya akan mencontohkannya di sebuah laptop atau PC ya. Jadi silakan untuk mempersiapkan perangkatnya, dan jangan lupa langsung untuk memulai Excel ya dengan cara membuka aplikasinya. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah Microsoft Office 365. Nah, tidak beda jauh dengan Microsoft Office 2016-2019 apabila kalian pakai. Ya, namun untuk dari segi rumus dalam pengisian sel sama saja seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada lembar kerja Excel. Nah, dinamakan lembar kerja Excel itu adalah worksheet ya. Jadi Excel itu dibagi beberapa sheet karena satu sheet itu terbatas oleh jumlah kolom dan baris. Nah, kita lihat. Nah, ini dari sini. Nah, Excel itu jumlah kolomnya hanya sampai huruf XFD, dan sementara untuk barisnya itu adalah 1.048.576 baris ya, dari nomor 1 sampai angka yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk anak-anak ya saya hanya mereview saja. Nah, yang dinamakan kolom itu adalah ini ya. Nah, jadi yang vertikal ya. Nah, sedangkan baris itu ini horizontal. Nah, tanda dari kolom itu adalah ditandai oleh sebuah huruf, sedangkan baris itu ditandai oleh sebuah angka. Ya, jadi kalau ditanya baris keberapa, ya baris 1, 2, 3. Nah, kalau ditanya kolom, kolom apa? Berarti kolom A, B, C, D, sampai seterusnya, seperti itu. Nah, untuk sel itu adalah gabungan dari kolom dan baris. Nah, ini contohnya sel yang sedang aktif adalah kolom A, baris 1. Jadi selnya adalah A1 ya. Bacanya bukan 1A, tapi dari kolom dulu ya. A1 bukan 1A ya. Jadi sekali lagi bacanya adalah kolom dulu baru diikuti oleh baris. Nah, misalnya ini jadi B2 bukan 2B ya. Nah, ini silahkan di blank sheet-nya. Nah, ini cara memperbesar, memperkecil ya. Kemarin sudah dibahas, saya hanya review saja. Jadi kalian arahkan kursornya, misalkan ingin membesarkan kolom A ya. Silahkan arahkan kursornya di tengah-tengah A dan B ya. Klik kiri, nah, tahan lalu geser ke kanan apabila ingin memperbesar. Nah, apabila ingin mengecilkan kembali,
Nah, tinggal geser ke kiri seperti ini, ya. Begitu juga dengan baris, ya. Ingin memperbesar baris 1, maka arahkan kursornya di antara nomor 1 dan 2, ya. Tinggal klik kiri, kalau memperbesar itu ke bawah, kalau memperkecil itu ke atas, seperti ini. Oke, nah sekarang kita memulai dengan mengisi sebuah teks di Excel, ya. Ini sudah contohnya seperti ini. Nah, kita memulainya dari A2. Kenapa? Karena biasanya kalau ini lebih ke marginnya seperti itu, ya. Nah, agar tidak terlalu mepet itu kalau jika Anda ingin print. Tapi kalau mau dari A1 boleh, ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah tentang rumus karakter dan juga rumus count, gitu ya. Nah, jadi tinggal ketik saja, aktifkan sel A2-nya, tinggal ketik seperti ini. Rumus karakter. Dan count. Nah, jika selesai, tinggal enter saja, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini karakter dan count-nya itu adalah cetak miring? Apakah bisa di Excel untuk diedit? Jadi tidak perlu istilahnya mengulangi lagi, ya. Nah, tinggal di sini, ya. Lihat di sini. Ini ada di formula bar, ya. Jadi arahkan kursornya seperti ini, aktif formula barnya, tinggal ininya di blok, ya, baru cetak miring, betul ya. Nah, ini karakternya sama, tinggal cetak miring. Nah, kenapa di formula bar tidak berubah? Nah, karena ini hanya sebuah formula. Jadi yang berubahnya adalah ketika nanti kalian mengenternya seperti itu, ya, jika sudah selesai. Nah, jadi sudah seperti ini. Untuk memperbesarnya juga sama seperti kalian belajar Microsoft Word, ya, tinggal pilih font size, tinggal seperti ini. Ya, kalau ingin mempertebal tinggal klik icon bold, ya. Jadi. Nah, selanjutnya adalah mengetik di kolom A4, di sel A4, ya. Nah, biasakan untuk menulis atau mengetik di sebuah Excel itu setelah menulis di baris 2 misalkannya, nah kalian kasih jarak, jadi tidak di A3 seperti itu, ya, karena sebagai paragraf kedua lah kalau di Word itu, ya. Jadi tinggal ketik lagi di sini di A4. Yang pertama adalah nomor, ya. Setelah nomor, arahkan lagi sini seperti ini, nama, lalu di sini ada jenis kelamin, lalu di sini adalah usia. Nah, enter. Sudah seperti ini, kalian tinggal tulis lagi di sini, ya, lanjutkan. Jadi kalau ke pinggir itu, ya, ke samping seperti itu, hanya tekan saja panahnya atau bisa kursornya seperti ini, ya, diarahkan seperti ini. Namun lebih cepat adalah dengan nak panah di keyboard, ya. Setelah nomor pasti, ya, angka nomor 1, nomor 2, ya. Apakah kalian boleh ngetiknya manual? Ya, boleh 3, 4, 5 gitu, ya. Enter lagi 6 seperti itu. Namun untuk cara cepatnya, ya, nah, kalian ini setelah angka 1 dan 2 kalian blok seperti ini.
tinggal arahkan kursornya ke sudut kanan bawah. Tekan, klik kiri, tekan, ya. Jangan dideketing, ya. Nah, tinggal arahkan ke bawah seperti ini. Misalkan sampai nomor 10. Nah, ini. Nah, setelah menulis ini, kalian tentunya nulis nama. Namun, jangan sampai terkecoh, ya, dengan angka yang di sini, dengan angka yang di sini. Angka yang di sini itu menunjukkan baris, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya itu adalah angka baris. Nah, sedangkan ini adalah angka di sebuah sel. Jadi, kalau ditanya, ada contohnya seperti ini, ya. Nanti kita ketik nama saja dulu, ya. Kalian ketik nama. Nah, saya hanya copy saja seperti ini biar lebih cepat. Tapi kalian nanti diketik namanya, ya. Nah, ini silahkan diketik, ya. Nah, jika ditanya ada di sel berapakah yang bernama Rian Darmawan, nah maka jawabannya adalah B8, ya. Ini B8, bukan B4, ya. Jadi untuk nomor itu, untuk nomor sel adalah B8, ya. Jadi bukan nomor ini, ya. Nah, ini bukan nomor ini, tapi jika ditanya ada di sel berapakah yang bernama Rian Darmawan, nah maka tulisnya B, jawabannya adalah B8, ya. Seperti itu. Nah, ini jadi silahkan kalian ketik. Dan saya hanya copy saja biar cepat. Nanti saya kasih di ini ya materinya, ya. Nah, ini ketik. Nah, Pak, kenapa kolom B ini namanya terhalang, ya, oleh huruf P ini? Nah, karena ini size kolomnya itu sama, belum diperbesar seperti itu. Nah, untuk cara memperbesarnya tinggal klik seperti ini, geser seperti itu, ya. Nah, ini kan harus lihat siapa yang paling panjang gitu, ya, kalau namanya. Nah, kalau kalian ingin cepat, tinggal blok saja sini kolomnya. Jika ingin memperbesar otomatis, ya, klik saja kolomnya seperti ini, blok, ya. Arahkan kursornya ada jadi bentuknya anak panah hitam kecil. Nah, tinggal klik. Ini cara memblok sebuah kolom. Nah, lalu klik icon format sini, ya, di menu home. Tinggal pilih auto fit column white, ya. Klik saja. Nah, sudah seperti ini. Ini juga sama, boleh. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena yang paling panjang karakternya adalah ini hurufnya, ya. Pak, kok kenapa ini tidak sama seperti itu, ya? Kalau mau tidak otomatis seperti ini, kalian tinggal geser saja sini. Seperti itu. Oke? Sudah. Nah, ini rumusnya. Ini. Nah, nanti kalian ketik, ya. G. Nah, ini juga sama. Karena jenis kelaminnya jadi jenis kelak. Nah, tinggal otomatis saja. Seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Nah, cara menggabungkan, ya, sebelum ke rumus, saya akan bagi cara tahu. Jadi agar fit ini, ya, ketika otomatik seperti ini tidak seperti ini, ya, tidak terlalu besar gitu, ya, padahal nomor hanya
seberapa saja. Nah, karena dalam kolom A itu ada karakter yang panjang seperti itu. Nah, jika ingin menyatukan seperti ini, tengah-tengah ya. Jadi untuk menggabungkan dua sel atau beberapa sel, jadi blok dua sel seperti ini contohnya. Nah, atau sampai sini 10 kolom ya, 10 sel, tinggal klik merge and center ya di menu home, klik saja. Nah, maka seperti ini. Nah, jadi ketika ini di otomatis tidak akan terjadi seperti itu ya. Nah, jadi cara menggabungkan sel, contohnya ini sel C16 dan sel D16 kita gabungkan karena ini masih dua sel ya. Kenapa? Cirinya adalah bloknya ada dua blok, warna putih dan warna abu-abu seperti itu ya. Tinggal klik kanan, merge cell. Ini tinggal format cell, kalian mau merge atau apa. Jadi untuk menggabungkan adalah blok selnya seperti ini, dua sel ya. Jadi untuk menggabungkan itu tidak boleh hanya satu sel saja, tapi minim harus dua ya. Jadi untuk menggabungkan sel itu dua sel atau lebih. Tinggal klik merge and center. Ini juga sama. C17, D17 juga sama merge and center. Nah, kalau misalnya kalian itu untuk menggabungkannya banyak gitu ya, tidak hanya satu, ini kan masih satu ya, masih satu sel. Nah, ini sedangkan sudah digabung. Nah, tinggal kalian klik saja sini kursornya ya, seperti tanda plus di bawah kanan. Tinggal kalian klik kiri, geser, tekan ya. Sorry. Ya, ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi otomatis ya. Seperti itu. Nah, setelah ini kalian harus bikin sebuah border. Dalam Excel itu kenapa harus pakai border? Karena kalau kalian nanti istilahnya ingin mencetak dokumen Excel ini, nah kalian ada garisnya. Nah, apakah garis-garis ini akan tercetak? Tidak tentunya ya. Nah, ini hanya formatnya saja. Nah, tapi untuk menggambar garisnya itu harus kalian kasih border. Nah, caranya blok misalnya seperti ini. Nah, jumlah sel kalian tinggal klik ini border ya. Jangan pilih yang ini saja, tapi anak panas ini. Nah, klik, nah baru klik all borders. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini juga sama. Ini. Nah, selanjutnya kita taruh atau letakkan ini di tengah-tengah. Ya, sama seperti Word ya, cara untuk geser atau meletakkan sebuah angka atau karakter atau huruf di tengah-tengah ya, tinggal blok saja, tinggal pilih. Nah, ini center ya. Ini juga sama. Ini judulnya tengah-tengah. Ini juga sama. Nah, supaya rapih seperti itu ya. Nah, kenapa yang ini kok nggak di tengah-tengah? Biasanya kalau di awalan huruf itu di kiri ya, rata kiri, jadi biar rapi. Nah, boleh nggak kalau ininya di tengah? Ya boleh saja, tapi sepertinya dilihatnya kurang rapi seperti itu ya. Jadi untuk nama, untuk karakter yang huruf itu biasanya di rata kiri seperti itu. Nah,
Selanjutnya, kita beri warna sebuah sel atau beberapa sel, ya. Nah, tinggal klik selnya, satu sel atau beberapa sel, seperti ini blok, tinggal arahkan ke fill color. Tinggal klik seperti ini, lalu pilih. Nah, ini juga sama, blok, seperti ini ya. Nah, boleh nggak Pak ininya, istilahnya ininya warna kuning, lalu ininya warna merah. Ya, boleh-boleh saja sih ya. Atau warna hijau deh. Boleh-boleh saja, cuman kurang pas lah. Jadi untuk mewarnai sebuah judul apa, kolom dan baris itu biasanya warnanya agak gelap, lalu ke bawahnya lebih terang gradasi warnanya ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Dan judulnya kita ambil yang ini, lalu ini yang gradasi lebih cerah. Nah, seperti inilah cara mengedit sebuah sel dan memberi border, lalu memberi warna, lalu menata letakkan karakter ya. Nah, nanti kalian ketik ini nama-namanya ya, jangan di copy paste. Nah, nanti saya tidak akan ngasih filenya, tapi berupa gambar saja ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan memasuki ke sebuah rumus ya. Rumusnya adalah tentang karakter dan count. Untuk rumus karakter dan count, kita akan break dulu sejenak ya. Nah, baiklah, kita kembali lagi di latihan kedua tentang Microsoft Excel. Kita akan memasuki bagaimana cara menulis sebuah rumus di Excel, ya. Rumusnya tentang rumus karakter dan juga count, ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jangan lupa untuk judul seperti ini kita beri tanda tebal. Nah, agar apa? Agar membedakan dengan isinya, seperti itu ya. Nah, kita mulai dulu di rumus karakter. Nah, karakter itu rumusnya ada len, ada left, ada mid, ada right ya. Nah, kita akan ngambil karakternya di nama-nama ini. Oke. Nah, untuk memulai sebuah rumus di Excel itu sudah dari sananya harus dimulai dengan karakter sama dengan. Nah, kenapa? Karena agar sistemnya membaca bahwa ini adalah sebuah rumus. Seperti itu ya. Lalu sama dengan, nah tinggal ketik namanya len. Seperti ini. Nah ini kan, nah ini nama rumusnya len, tinggal ketik lagi setelah sama dengan ketik len. Nah setelah itu, karena ini baku, jadi kurung buka. Ya. Lalu pilih sel tertentu. Nah, kita tentukan untuk karakter itu, karena ya karakter yang banyak itu adalah di nama, maka klik saja sel ini, ya, B5. Setelah itu, kurung tutup, tinggal enter. Nah, ini adalah untuk rumus len ini adalah untuk menghitung jumlah
berapa karakter yang ada di sebuah sel tertentu. Nah, ini kan 12. Apakah 12? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah spasi itu masuk ke dalam karakter? Iya. Ya. Jadi spasi, koma, lalu juga simbol-simbol lainnya selain huruf dan angka juga termasuk ke dalam sebuah karakter. Jadi huruf, angka, lalu simbol, lalu spasi itu masuk ke karakter. Dihitung karakternya. Nah, tadi sudah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi len itu adalah untuk menghitung berapa karakter di sebuah sel. Oke. Nah, rumus yang kedua adalah left. Ya, left itu sama dengan, sekali lagi diawali dengan sama dengan left, left, kurung buka, lalu arahkan lagi ke sini. Nah, kita lihat di sini, ya. Setelah teks itu ada titik koma. Jadi ada karakter atau rumus yang ditentukan, ya. Di sini yang ditentukannya adalah num charts. Artinya berapa huruf karakter yang akan dibawa dari sebelah kiri penulisannya, ya. Sebelah kiri. Oke, kalau dari kan sini, ya. Nah, sebelah kiri tinggal titik koma atau koma, tergantung dari ini kalian, ya. Rumus kalian. Kalau saya itu titik koma. Kalau sudah titik koma ternyata error, ya tinggal kalian lihat saja di sini setelah karakternya atau setelah fungsi teks itu titik koma atau koma. Ya, ini teks fungsinya, lalu titik koma. Kalau di saya kita akan ngambil 4 huruf dari kiri, ya, tinggal ketik saya angka 4 lalu kurung tutup. Nah, seperti ini. Dari kiri, ya, sebelah sini LA, ya, seperti itu. Lalu mid, nah sama saja, sama dengan mid, kurung buka, lalu ini. Lalu titik koma. Nah, setelah fungsi teks, lalu ada start num atau number mulainya, ya. Dari nomor berapa dimulai fungsi ini, ya. Misalnya dari 1, ya. Nah, ini huruf L ini adalah 1, maka tulis saja 1. Lalu titik koma lagi. Start charge-nya pilih 8 contohnya seperti ini, tinggal klik. Jadi setelah dari karakter pertama, ya, ini. Jadi start 6 itu adalah dari karakter berapa kalian akan memulainya. Kalau dari 2 seperti ini boleh 3. Contoh 3, ya, jangan dari 1. Nah, maka dimulainya adalah dari karakter ketiga. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jadi la karme, seperti itu, ya. Nah, untuk yang kanan juga sama dengan right, seperti ini. Lalu teksnya kita ambil saja 6 misalnya. Nah, maka seperti ini. Ya, jadi dari karakter yang paling kanan, berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian mau sama ataupun mau beda boleh. Tapi kalau sama, tinggal blok saja seperti ini, lalu arahkan kursornya ke kanan bawah, tinggal blok seperti ini. Ya,
itulah bagaimana cara atau rumus untuk rumus karakter. Nah, selanjutnya adalah tentang rumus count. Kita awali sama dengan ya, kurung buka, lalu value. Boleh seperti ini. Jadi boleh diblok atau kalian tinggal, kita ambilnya dari kolom C jenis kelamin ya. Karena di sini ada karakter tertentu yang harus dimasukkan ya. C5 sampai titik 2 ya. Kalau titik 2 itu jadi C5 sampai C berapa kayak gitu ya, atau misalkan kolom M5 sampai M berapa seperti itu. Jadi tidak harus input titik koma C6, titik koma C7, tidak seperti itu ya. Jadi langsung saja titik 2 C14. Seperti itu. Lalu yang kontak juga sama seperti ini. Nah, bedanya count dengan kontak ya. Kalau count itu adalah untuk menjumlah beberapa kolom atau baris yang selnya itu diisi oleh angka, tidak oleh huruf ya. Jadi kalau di sebuah kolom itu tidak ada angka, maka tidak akan nilainya tidak akan muncul, jadi 0. Nah, kebalikannya kalau counta itu adalah menjumlahkan beberapa kolom yang selnya itu diisi oleh sebuah huruf ya, bukan angka. Nah, kalau count itu adalah diisinya angka, kalau counta diisinya huruf. Nah, kenapa count ini nilainya 0, munculnya 0? Nah, karena di karakter yang kita ambil atau patokan yang kita ambil adalah dari kolom C. Nah, sedangkan C itu adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu diisinya oleh huruf, bukan angka. Ya, jadi untuk nilai di rumus count tentunya 0. Nah, sebaliknya kalau konta itu pasti ada nilainya karena yang diisi, sel yang diisinya adalah berupa karakter huruf, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah count if. Nah, ini untuk menghitung berapa jumlah ya yang diisi di beberapa sel, tapi dengan kriteria tertentu. Nah, contoh kita akan menghitung berapa jumlah siswa atau nama yang di atas itu yang berjenis kelamin perempuan. Nah, maka rumusnya sama dengan count if, kurung buka, lalu ini range-nya, ya, jadi range itu beberapa sel dipilih, ya, seperti ini, lalu titik koma, kriterianya adalah perempuan, kita akan memilih perempuan, ya. Nah, tinggal kutip, ya, jadi di Excel itu kalau angka tidak perlu tanda kutip, kalau huruf itu perlu tanda kutip. Nah, maka tanda kutip perlu P, perlu kutip lagi, lalu kurung tutup. Seperti ini.
kenapa 1? Karena ini range-nya adalah salah. Ya, jadi kita mulainya dari C5 sampai C14. Nah, maka siswa atau nama di atas yang berjenis kelamin perempuan adalah berjumlah 5. Nah, selanjutnya count blank. Ya, ini count blank. Ini untuk menghitung sel yang kosong jika ada sel yang kosong. Nah, kita hapus saja contoh ini ya. Nah, kok kontaknya jadi berkurang gitu? Karena di sini hurufnya sudah dihapus seperti itu ya. Nah, untuk count blank itu untuk menjumlahkan atau mengetahui berapa sel yang kosong. Maka ketik lagi rumusnya sama dengan count blank kurung buka, range-nya ini tinggal kurung tutup, tidak ada kriteria tertentu. Nah, maka jumlah sel yang kosong adalah berjumlah 2, sebanyak 2. Ya, kita tahu. Nah, lalu rumus yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah count if. Ya, jadi kriterianya banyak seperti itu. Nah, contoh di sini ada jenis kelamin dan usia. Nah, kita akan ingin mengetahui berapa sih jumlah perempuan yang berusia 19 tahun. Nah, contohnya ya. Jadi perempuan, kriteria pertama adalah perempuan. Nah, kriteria yang kedua adalah usianya 19 tahun seperti itu. Kriterianya adalah usia, sorry ya. Nah, kriterianya yang kedua adalah 19 tahun. Jadi kita akan mengetahui atau ingin mengetahui berapa jumlah perempuan yang berusia 19 tahun atau perempuan yang berusia 20. Kriteria kedua terserah, yang kriteria pertama juga terserah mau laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, untuk contoh kita akan mencari tahu berapa sih jumlah perempuan yang berusia 19 tahun. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan count ifs ya. Jadi jikanya banyak seperti itu, logikanya banyak. Kurung buka kriteria range ya. Jadi kriteria range itu kriteria yang pertama yang akan kita cari adalah jenis kelamin terlebih dahulu. Nah, maka range-nya adalah ini, kolom C ya. Lalu kriterianya adalah perempuan. Nah, kita akan mencari perempuan yang berumur 19 tahun. Seperti ini kriterianya, ketik lagi sama seperti count if ya. Lalu titik koma lagi. Nah, sekarang adalah kriteria yang kedua. Nah, jadi kriterianya berdasarkan usia. Range-nya seperti ini. Lalu titik koma. Nah, kriterianya adalah umur. Nah, jika range pertama itu kriterianya adalah jenis kelamin, range yang kedua adalah berdasarkan umur. Nah, kita akan ingin mengetahui berapa sih jumlah perempuan yang berumur 19 tahun seperti itu. Nah, maka range yang kedua adalah ini ya. Usianya adalah di range kolom D ya. Lalu kriterianya 19. Nah, untuk angka itu tidak perlu tanda kutip ya. Tinggal ketik saja langsung 19 seperti ini. Lalu kurung tutup. Enter. Nah, maka diketahui bahwa jumlah perempuan yang berusia 19 tahun adalah 2 orang. Seperti itu. Namun jika kalian ingin menambahkan kriteria tertentu lagi, menambah lagi, boleh-boleh saja seperti itu ya. Nah, namun untuk contoh adalah 2 karakter
atau 2 kriteria. Sorry ya, 2 kriteria. Atau nanti misalnya bisa ditambah dengan berat badan ataupun golongan darah, boleh-boleh saja. Jadi perempuan yang berusia 19 tahun yang bergolongan darah O misalkan seperti itu boleh saja. Namun untuk contoh pada kesempatan kali ini contohnya adalah 2. Seperti itu ya. Nah, inilah beberapa rumus yang sudah saya jelaskan. Jadi kalian tentunya praktek di rumah. Langsung boleh kalian searching saja banyak sumber yang lain yang membahas tentang Microsoft Excel seperti itu ya. Tidak hanya dari saya, tentunya banyak yang lebih juga. Boleh kalian searching di Google ataupun lihat video-video di YouTube ataupun di TikTok. Sekarang banyak short-short video seperti itu, boleh kalian searching. Lalu kalian praktekkan di rumah melalui PC, melalui laptop ataupun lewat handphone ya, asalkan ada aplikasinya seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Adapun tidak bisa lebih paham, boleh kalian chat di e-learning ataupun di kolom komentar di YouTube ya. Nah, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube SMA PG Cicalengka dengan cara like, komen tentunya di beberapa video pembelajaran, lalu video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa di subscribe agar kami semangat untuk membuat sebuah konten pembelajaran ataupun konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya agar kalian dapat paham dalam pembelajaran khusus di sekolah ini. Tidak hanya sendiri, tapi berbagi dengan yang lain. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube SMA PG Cicalengka. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.